Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mengenali 8 jenis kecerdasan manusia. Nah, sebelum kita mulai video pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Nah, sebelum kita membahas ada 8 jenis kecerdasan manusia, kita harus tahu dulu nih, kecerdasan atau intelligence itu apa? Nah, kalau kita ngomongin kecerdasan, mengacu pada perbedaan individual dalam keterampilan-keterampilan pemecahan masalah dan dalam kemampuan penting lainnya. Jadi bisa dikatakan orang yang memiliki kecerdasan adalah individu yang memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah atau problem solving. Lalu, selanjutnya, menurut Howard Gardner tahun 1983 menyebutkan bahwa terdapat 8 jenis kecerdasan atau kerangka berpikir. Kecerdasan-kecerdasan ini dideskripsikan dan disertai contoh pekerjaan yang cocok untuk menunjukkan kekuatan kecerdasan ini. Ini menurut Campbell, dan Dickinson tahun 2004. 8 jenis kecerdasan itu adalah yang pertama, kecerdasan verbal, yang kedua, kecerdasan matematika, yang ketiga, kecerdasan spasial, yang keempat, kecerdasan jasmani kinestetik, yang kelima, kecerdasan musikal, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Nah, apa aja sih penjelasan dan pengertian dari 8 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner itu? Mari kita lebih lanjut di slide berikutnya. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah kecerdasan verbal. Kecerdasan verbal ini adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif untuk mengekspresikan makna, baik untuk mempengaruhi maupun memanipulasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan verbal bermanfaat untuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Pekerjaan yang cocok atau yang mengutamakan kecerdasan verbal ini antara lain penulis cerita, wartawan, pembicara, guru, orator, bintang film, presenter TV, pengacara, penulis, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kecerdasan logis matematis atau kecerdasan matematika yang melibatkan keterampilan mengolah angka atau operasi matematika atau kemahiran menggunakan logika. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan ini bermanfaat untuk menganalisa laporan keuangan, memahami perhitungan utang nasional, atau mencerna laporan sebuah penelitian. Pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan ini antara lain peneliti, insinyur, akuntan pajak, programmer, ahli matematika, dan ilmuwan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan spasial. Ngomong-ngomong tentang kecerdasan spasial ini melibatkan kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar di dalam kepala atau dibayangkan, atau menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Nah, kita membutuhkan kecerdasan ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghias rumah, merancang taman, menggambar atau melukis, dan menikmati karya seni. Nah, pekerjaan yang cocok untuk mengutamakan kecerdasan spasial adalah contoh, arsitek, pematung atau pemahat, penemu, desainer, seniman, nelayan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik jasmani atau kecerdasan seluruh tubuh dan juga kecerdasan tangan atau kemampuan dalam memanipulasi objek dan menyesuaikan secara fisik. Dalam dunia sehari-hari atau kehidupan sehari-hari, kita sangat memerlukan kecerdasan yang satu ini. Misalnya, membuka tutup botol, memasang lampu di rumah, memperbaiki mobil, olahraga, dansa, dan lain-lain. Jenis pekerjaan yang menuntut kecerdasan ini antara lain sebagai atlet, penari, pemain pantomim, aktor,
penjahit, ahli bedah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Nah, tentu ini sudah sangat familiar dan bisa sangat kita nikmati di televisi atau di radio-radio yang bisa kita dengarkan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal melibatkan kemampuan menyanyikan lagu, mengingat melodi musik, mempunyai kepekaan akan irama, atau sekedar menikmati musik. Dalam keseharian, kita dapat manfaat dari kecerdasan ini dalam banyak hal. Misalnya, saat kita menyanyi, memainkan alat musik, menikmati musik di televisi atau radio, dan sebagainya. Nah, pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan ini antara lain. Yang pertama adalah penyanyi, pianis atau organis, disc jockey atau DJ, teknisi suara, dan tukang stem piano, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Nah, bahasa gampangnya kan ada interpersonal dengan intrapersonal. Kalau interpersonal adalah kecerdasan di mana melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. Jadi diri kita dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pribadi, keluarga, dan pekerjaan, kecerdasan ini dinilai mutlak diperlukan dan seringkali disebut sebagai yang lebih penting dari kecerdasan lainnya untuk dapat sukses dalam hidup. Nah, kecerdasan interpersonal atau antar pribadi ini melibatkan banyak hal. Misalnya, kemampuan berempati, kemampuan memanipulasi, kemampuan membaca orang, kemampuan berteman, dan lain sebagainya. Di sini kemampuan membaca orang maksudnya adalah menganalisa kepribadian seseorang. Nah, segala jenis pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain pastilah membutuhkan kecerdasan ini. Terutama pertama adalah public figure, pemimpin atau leader. Yang ketiga guru, konselor, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Kalau yang interpersonal adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri saat bekerja dengan orang lain. Kalau intrapersonal adalah kecerdasan dalam memahami diri sendiri. Kecerdasan untuk mengetahui siapa diri saya sebenarnya, untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahan saya. Ini juga merupakan kecerdasan untuk bisa merenungkan tujuan hidup sendiri dan untuk mempercayai diri sendiri. Pekerjaan yang menuntut kecerdasan intrapersonal atau intrapribadi antara lain wirausaha, konselor, terapis, psikolog, teolog, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini melibatkan kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar kita dan memahami sistem alamiah ataupun yang dibuat manusia. Dalam hidup sehari-hari, kita membutuhkan kecerdasan ini untuk berkebun, berkemah, dan melakukan proyek ekologi. Pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan naturalis antara lain ahli biologi, dokter hewan, pemerhati lingkungan, dan lain-lain. Nah, menurut Gartner, setiap orang memiliki kecerdasan-kecerdasan ini dengan tingkatan yang berbeda. Sebagai konsekuensi, kita cenderung belajar dan mengolah informasi dengan cara-cara yang berbeda pula. Orang akan belajar dengan baik ketika mereka melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kecerdasan mereka yang lebih kuat. Dan untuk pembahasan mengenali 8 jenis kecerdasan pada manusia. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.